Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pola asuh? Pasti belum pada tahu kan? Maka dari itu izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Stabilitas Mental Anak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salviandina Putri. Nama saya Raja Pasma Putra. Nama saya Ubendar Hayati. Nama saya Rizky Ramawati. Sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari keluarga. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam perkembangan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, moral, watak, dan pendidikan anak. Keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan anak. Haroko berpendapat bahwa lingkungan keluarga sangat besar pengaruhnya dalam soliditas perkembangan anak. Bentuk pertama kali dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua dikatakan sebagai pendidik untuk pertama kalinya dan dikatakan sebagai pendidik utama karena pendidikan dari orang tua menjadi dasar perkembangan dan kehidupan anak di kemudian hari. Apabila cara orang tua mendidik anak di rumah dengan baik, maka di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, anak itu pun akan berperilaku baik. Jika sebaliknya, orang tua mendidik anak di rumah dengan santai, maka di luar, di lingkungan luar, di sekolah, anak itu akan menjadi anak yang pemalas, nakal, dan lain-lainnya. Angka kematian dengan cara bunuh diri menjadi perhatian dunia. Bahkan menurut Pusat Informasi Kementerian Kesehatan juga, jumlah angka kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati 800.000 per tahun, hampir satu kematian setiap 40 detik. Tak terkecuali di Indonesia, pada 2018 tercatat 2,65 juta orang meninggal dunia akibat bunuh diri. Masalah pertama, apa yang dimaksud dengan stabilitas mental pada anak? Rumusan masalah kedua, seberapa penting pola asuh orang tua terhadap kestabilitas mental anak. Ketiga, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua dalam stabilitas mental anak. Keempat, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan penelitian yang kami lakukan, pertama, untuk mengetahui seberapa besar permasalahan tentang pola asuh orang tua dalam stabilitas mental anak di kalangan masyarakat. Kedua, mendeskripsikan seberapa penting pola asuh orang tua dalam stabilitas mental dan perkembangan anak. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari pola asuh orang tua. Yang keempat, menjelaskan solusi dan mengatasi permasalahan. Manfaat penelitian. Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat luas dalam mendidik serta mengetahui pola asuh orang tua yang baik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait seberapa besar pengaruh pola asuh orang tua terhadap stabilitas mental anak. Pengertian lembaga keluarga. Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam suatu rumah tangga. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu kesatuan yang hakiki, esensial, enak, dan berkehendak bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya. Fungsi lembaga keluarga. Keluarga mempunyai 6 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi agama. Fungsi agama adalah keluarga menjadi tempat persemaian nilai-nilai agama sehingga seluruh anggota keluarga menjadi insan yang agamis yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi yang kedua adalah fungsi biologis atau reproduksi, di mana keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan membesarkan anak-anak yang lahir dalam sebuah keluarga. Fungsi yang ketiga adalah fungsi proteksi. Fungsi proteksi adalah keluarga merupakan pelindung yang pertama dan utama dalam memberikan kebenaran, keteladanan, serta tempat bernaung kepada anak dan keturunan. Fungsi yang keempat adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah peran ayah sebagai pencari nafkah dan ibu sebagai pengelola keuangan. Fungsi yang kelima adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah keluarga merupakan tempat pendidikan utama yang membentuk karakter berakhlak mulia. Fungsi yang terakhir atau yang keenam adalah fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya adalah keluarga diharapkan dapat mengenalkan budaya kepada anak dan keturunannya. Pengertian pola asuh orang tua.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara kerja, dan bentuk. Sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Orang tua adalah pendidik utama dan pertama sebelum anak memperoleh pendidikan di sekolah. Karena dari keluarga lah anak pertama kalinya belajar. Jadi keluarga tidak hanya berfungsi sebatas sebagai penerus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah pembentuk kepribadian anak. Menurut Kohn, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Jenis-jenis pola asuh orang tua. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya membatasi segala kehidupan anak. Yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola pengasuhan ini bersifat positif, namun orang tua membatasi tindakan anak. Yang ketiga ada pola asuh permisif. Orang tua tipe ini cenderung tidak menegur atau memperingati tindakan anak. Yang keempat ada pola asuh pelatar. Orang tua tipe ini umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim pada anaknya. Dan stabilitas mental. Stabilitas mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan di dalam dirinya dan menyadari potensi di dalam dirinya. Lalu, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan di dalam hidupnya, serta mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan kontribusi kepada komunitasnya. Lalu ada penyebab kurangnya stabilitas mental pada anak. Yang pertama, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Anak bisa semakin stres dan justru semakin tidak berminat kepada apa yang diekspektasikan oleh orang tuanya. Yang kedua, kekhawatiran orang tua yang berlebihan atau overprotective. Ketika pergerakan seorang anak terlalu dibatasi, mereka menjadi tidak bebas untuk berekspresi. Ada dampak kurangnya stabilitas mental pada anak. Yang pertama, kesehatan mental yang terganggu. Yang kedua, sering mengalami gangguan kecemasan. Dan yang ketiga, sulit bersosialisasi. Lalu ada solusi untuk mengatasi kurangnya stabilitas mental pada anak. Untuk orang tua, jangan terlalu mengekang anak. Beri kepercayaan dan terus mendukung anak dalam hal positif. Karena sikap orang tua sangat berpengaruh kepada kesehatan mental anak. Untuk anak, jaga kepercayaan orang tua, tahu batasan saat diberi kepercayaan, lalu terbuka kepada orang tua, dan jangan selalu bergantung pada orang tua. Jadi alangkah baiknya menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk. Adapun objek yang dituju ialah siswa-siswi SMA Negeri 2 Cilengsi dan salah satu guru sebagai sudut pandang orang tua. Adapun jenis penelitian yang kami gunakan ialah penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis. Rumusan masalah. Pengertian stabilitas mental anak. Stabilitas mental adalah di mana seseorang anak mengalami tingkat gangguan mental seperti cemas, gelisah, dan depresi. Pentingnya pola asuh orang tua. Salah satu penyebab anak mengalami kondisi mental yang buruk adalah pola asuh orang tua yang tidak sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Pengaruh pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua dalam stabilitas mental itu sangat berpengaruh pada mental anak. Karena kesehatan mental bisa memengaruhi cara anak berpikir, merasakan, dan bertindak. Solusi mengatasi stabilitas mental. Menjauhkan diri dari lingkungan yang buruk adalah langkah awal yang terbaik. Sekian hasil dari presentasi penelitian kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.